hanya dipisahkan per fitur-fitur yang sama, misalnya warna gitu ya. Jadi kalian kemudian, oh ini ada puzzle begini banyaknya, maka akan pisah-pisah. Yang hijau saya kumpulkan, kuning sendiri, merah sendiri, biru sendiri, orange sendiri, dan sebagainya. Nah, setelah kita mengelompokkan, maka kemudian kita akan mencoba untuk menyusun puzzle itu satu persatu, ya, sehingga nanti akan selesai menjadi sebuah gambar. Nah, menyelesaikan puzzle ini bisa memberikan kepada kita sebuah sense, ya, sebuah rasa bahwa kita sebenarnya bisa mendapatkan sebuah realitas sosial dari data yang kita punya, gitu ya. Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita mengungkapkan realita itu dari data yang kita punya. Ya. Nah, tentu saja kalau kita mencoba untuk merangkai puzzle, ya, mencoba untuk melihat menemukan gambar realita yang ada, tentu semuanya akan bergantung dari pertanyaan penelitian ataupun konsep yang kita gunakan untuk memahami data yang kita lihat. Contohnya, ada mahasiswa A dan mahasiswi B, ya, mereka berdua sama-sama diberikan yang sama, yaitu data jumlah wajib pajak KPPA dari tahun 2016 dan 2019. Ya. Nah, bisa jadi dari data tersebut, si A dan si B dia akan mendapatkan hasil yang berbeda. Contohnya, si A karena dia memilih pertanyaan bahwa apakah penambahan jumlah wajib pajak itu akan meningkatkan penerimaan, ya. Kemudian si B dia bikin pertanyaannya adalah apakah meningkatkan jumlah wajib pajak itu meningkatkan kepatuhan pelaporan misalnya. Maka kemudian ketika kita meneliti data tersebut, maka si A mungkin akan sangat memiliki hasil yang berbeda dengan si B. Gitu ya. Itulah kenapa hasil big picture atau gambar dari puzzle yang dirangkai atau data yang kita analisis itu bisa jadi akan berbeda karena memang pertanyaannya juga berbeda. Nah, di sini kita ingat-ingat lagi ya bahwa sebelum kita melakukan analisis, tentu kita harus melakukan pengumpulan data. Nah, data itu ada data kuantitatif, ada data kualitatif. Ini kita review lagi saja. Jadi untuk yang kuantitatif, tentu itu adalah sebuah pendekatan untuk mengumpulkan data, ya. Dan itu tipe respon yang harus kita cantumkan dalam pertanyaan kita adalah sebuah pertanyaan tertutup atau close-ended, yaitu dengan jawaban yes or no, setuju atau tidak, ya, berapa skalanya, nah itu tertutup. Jadi kita tidak memberikan peluang bagi partisipan atau responden untuk menjawab sebebas-bebasnya, gitu ya. Kemudian tipe dari interviewsnya tentu adalah tipe yang structured. Structured artinya memang sudah terstruktur dari awal, gitu ya. Dan kemudian jawaban yang kita inginkan adalah jawaban berupa skor, ya. Nah, kemudian kalau kita masuk ke kualitatif, maka jawabannya adalah berupa open endnya kalian memberikan kebebasan kepada partisipan untuk menjawab, ya, menjawab apapun sesuai dengan yang kalian tanyakan. Ini bukan pertanyaan yes no question. Kemudian untuk tipe dari wawancaranya tentu menggunakan semi-structured atau unstructured. Ada yang masih ingat apa nama lain dari wawancara yang unstructured? Ada yang masih ingat dengan materi kita yang lalu? Unstructured artinya? Impromptu bukan? Ya? Yang apa? Impromptu, iya bukan? Impromptu. Yang in-depth, ya? In-depth, jadi yang mendalam gitu ya. Itu yang unstructured. Nah, kemudian
tentu ketika kita membuat sebuah interview yang sifatnya itu open, jawabannya itu terbuka, maka yang kita dapatkan bukan berupa angka-angka, tapi berupa transkrip dari jawaban. Ya. Jadi transkrip inilah yang merupakan data kita untuk melangkah lebih lanjut dalam proses analisis. Nah, dalam pengumpulan data, ya, dalam pengumpulan data ini kita melihat bahwa ada perbedaan, ya. Jadi kalau ketika kita mengumpulkan kuantitatif itu analisisnya kita lakukan setelah pengumpulan data. Artinya, kalau kalian meneliti yang berupa angka, misal adakah hubungan antara kenaikan pelaporan SPT dengan kenaikan penerimaan, misalnya. Tentu kalian akan membuat presentasikan, misal dari tahun 2016 sampai 2019 itu kalian kumpulkan dulu tuh data pelaporan, data penerimaan kalian kumpulkan dulu. Begitu sudah selesai kalian olah sambil kalian analisis. Jadi kumpulkan dulu, semua selesai baru dianalisis. Kalau yang kualitatif, gitu ya, maka kalian seringkali akan melibatkan proses pengumpulan dan analisis itu dalam waktu yang bersamaan. Contohnya, kalian sudah punya sebuah konsep wawancara, gitu ya. Kalian berhadapan dengan partisipan kalian, kemudian kalian tanyakan beberapa pertanyaan, kalian rekam, ya. Kalian berharap bahwa dengan kalian merekam itu nanti kalian bisa memutar ulang kalau memang ada yang terlewat, gitu ya. Nah, karena kalian merasa bahwa kalian sudah merekam, gitu, kalian berpikir bahwa oh gampanglah sudah saya rekam, nanti juga bisa saya putar lagi. Masalahnya kalau kalian tidak melakukan analisis pada saat itu juga, kalau kalian menganggap bahwa data itu yang ingin dikumpulkan dulu, ada pertanyaan yang ternyata oleh si partisipan tidak dijawab sesuai dengan keinginan kalian. Maka ketika itu sudah terlanjur kalian bawa pulang, kalian lagi bisa bertemu dengan si partisipan, maka kalian akan kehilangan data. Makanya kenapa analisis itu tetap kalian lakukan pada saat pengumpulan, ya. Karena ketika kalian sudah melakukan analisis, kalian akan tahu bagian mana yang belum kalian dapatkan, bagian mana yang sudah kalian dapatkan. Secara concurrent, secara bersama-sama, kalian tetap harus melakukan analisis. Karena itu penting, karena kalian tidak akan bisa mendapatkan data lagi kalau nanti ternyata sudah terlewat, ya. Kalaupun bisa, mungkin itu akan membuat kalian agak repot, ya, karena harus reschedule misalnya, atau harus meminta waktu lagi, ya. Jadi memang agak cukup sulit. Oke, jadi bentuk data kualitatif itu bisa bentuknya adalah data verbal. Data verbal kalian sudah tahu artinya adalah data yang berasal dari pengucapan, ya, kata-kata yang diucapkan, ya. Kemudian dia verbal ini juga bisa kita dapatkan dari pidato, gitu ya, rekaman audio, kemudian bisa dari rekaman audio visual. Sementara kalau data tekstual, ya, itu berasal dari kata-kata yang tertulis, baik itu diketik maupun dicetak, ya. Misalnya ada catatan atau note yang dibuat peneliti pada saat melakukan wawancara, gitu ya, atau observasi, atau mungkin buku harian atau catatan yang dibuat oleh partisipan sendiri, gitu ya. Kemudian juga mungkin dari data dokumen, gitu ya, dari data dokumen. Nah, yang terakhir adalah data visual. Data visual ini berasal dari gambar visual, ya, baik gambar yang diam maupun gambar yang bergerak. Misalnya foto, kemudian video, nah itu adalah contoh data visual. Nah, dalam melakukan analisis data kualitatif itu kita tidak boleh menganggapnya sebagai sebuah proses mekanis, artinya proses yang benar-benar kaku, yang step itu tidak bisa
fleksibel. Kenapa? Karena dalam melakukan analisis ini, kita harus betul-betul sadar bahwa kita sebagai peneliti itu memiliki momen atau momentum di mana kita harus melakukan interaksi, gitu ya. Jadi di sini ada interaktif, ada iteratif, gradual, ada reflektif dan refleksi, gitu ya. Interaktif itu apa? Kalian tentu sudah mengerti bahwa yang namanya interaktif berasal dari kata interaksi, yaitu saling melakukan aksi, saling berhubungan, saling mempengaruhi, gitu ya. Nah, interaksi ini kan terjadi karena adanya sebab akibat, adanya aksi reaksi, kalau kita belajar di SMA, gitu ya. Nah, kemudian kalau iteratif itu adalah sebuah perulangan proses, gitu ya. Perulangan proses sehingga akan mendapatkan data atau informasi yang lebih baik. Nah, interaktif dan iteratif ini tentu sangat diperlukan ketika kita melakukan wawancara, gitu ya. Wawancara itu sendiri juga merupakan sebuah proses interaktif. Sementara iteratif tentu pengulangan-pengulangan itu diperlukan karena kadang-kadang kan yang namanya manusia memahami itu juga perlu pengulangan agar lebih mengerti. Kemudian gradual kan berarti bertahap ya, satu demi satu pelan-pelan, nggak bisa kemudian kalian menyodorkan 10 pertanyaan list terus dia suruh jawab semua, kan nggak mungkin. Pasti yang namanya wawancara akan melibatkan sesuatu yang bertahap. Oke. Kemudian kita masuk ke reflektif dan refleksi. Nah, reflektif ini kalau kita ambil dari kata reflect ya, berarti kita kemudian melakukan refleksi, ya. Artinya kita berpikir serius ya tentang apa yang sedang kita topik yang sedang kita bahas. Sementara refleksif itu adalah kita memperhatikan bagaimana sih responden itu atau partisipan itu dia merespon dirinya, ya. Artinya ketika dia menggunakan kata ganti kami, ya, maka kemudian itu bisa kita tafsirkan bahwa dia sedang mencoba mewakili kelompoknya, gitu ya. Dan kalau dia bilang kita, berarti itu kita mencoba mengajak kita sebagai peneliti untuk menjadi bagian dari dirinya. Jadi bahasa yang seperti itu penting karena kita akan bisa menafsirkan apa sih sebenarnya maksud dari si partisipan. Nah, eh, dalam pembahasan analisis data kualitatif kita kali ini, kita akan fokus pada analisis tematik. Ya, jadi sebenarnya cara kita menganalisis data kualitatif itu ada banyak cara, ya. Uh, karena apa? Karena kita tahu bahwa yang namanya data kualitatif itu kan sangat beragam. Jadi karena sangat beragam, maka caranya pun juga akan beragam. Tadi saya sampaikan di kuliah ini, ya, kita akan fokus pada analisis tematik. Secara umum, ya, teknik mana yang mau digunakan dari beberapa teknik ini, secara umum kita milihnya itu tergantung dari beberapa hal. Ya, salah satunya adalah kira-kira apa sih yang menjadi fokus dari analisis kita, gitu ya. Ada teknik yang dia berfokus pada tema atau topik, ya. Satu, dua, ada yang dia berfokus pada proses atau aksi atau kegiatan. Dan yang ketiga, ada yang fokus pada penggunaan bahasa. Nah, teknik pertama, yaitu yang berfokus pada tema, itu disebut analisis tematik. Nah, analisis tematik merupakan pendekatan umum, ya, dan dia digunakan juga oleh pendekatan yang lain. Ya, jadi seperti grounded theory method, ya,
narrative method, narrative analysis, analytical induction, deductive explanation, kemudian building, deductive explanation building, kemudian yang visual analysis. Nah, mereka ini meskipun dia adalah pendekatan yang berbeda, tapi mereka memakai analisis tematik sebagai dasarnya. Nah, kemudian kalau kita masuk ke praktiknya, ya, analisis tematik ini punya beberapa varian. Ya, jadi varian yang pertama mungkin kita bisa katakan template analysis serta data and display analysis. Jadi itu adalah bagian dari analisis tematik. Kemudian kita bisa melihat ya dari tiga hal itu ada satu juga terkait dengan teknik analisis yang berfokus pada penggunaan bahasa. Nah, kalau teknik yang menggunakan pendekatan bahasa ini fokus pada elemen struktur untuk memahami bagaimana bahasa itu digunakan dan bagaimana narasi itu dikonstruksi. Nah, contoh dari pendekatan bahasa ini adalah yang structural narrative analysis dan discourse analysis. Ada yang tahu apa artinya discourse? Discourse itu wacana ya. Jadi memang kita bisa lihat dari fokus ke bahasa ini, penggunaan bahasa ini, di sini bentuk analisisnya adalah yang terkait dengan naratif dan juga discourse. Artinya memang berhubungan dengan narasi dan wacana, ya. Nah, tadi kita membedakannya dari fokus analisis, ya. Nah, sekarang kita juga bisa mempertimbangkan yang namanya analisis data, apakah dia mau dianalisis secara utuh dalam artian kita tidak melakukan reduksi sama sekali, tidak melakukan pengurangan, jadi semua data kita pakai, atau kita menggunakan analisis yang melalui reduksi data, gitu ya. Nah, apabila kita ingin mengambil data itu untuk dianalisis secara menyeluruh tanpa adanya hal-hal yang bisa kita kurangi, maka kita akan menggunakan teknik narrative analysis dan juga discourse analysis. Artinya kita bisa tarik ke pembahasan kita sebelumnya bahwa ternyata untuk menganalisis secara utuh ini dibutuhkan ketika kita fokus pada pendekatan bahasa, gitu ya. Nah, tadi kita belajar bahwa pendekatan bahasa itu contohnya adalah narrative analysis dan discourse analysis. Di sini kita sampaikan bahwa yang namanya naratif dan discourse ini dia datanya dianalisis secara utuh. Ya benar, artinya ketika kita mendapatkan data berupa transkrip, tentu kita harus analisis itu secara utuh agar kita bisa melihat bagaimana si partisipan itu menggunakan bahasa. Nah, jika datanya itu kita reduksi, ya, kita kurang-kurangi, kita kategorikan, kita pecah-pecah, kemudian disusun lagi, maka peneliti bisa memilih analisis tematik, template analysis, grounded theory method, dan data and display analysis. Namun, kalian tidak perlu fokus ke teknik yang lain, karena dalam mata kuliah ini, sekali lagi saya sampaikan, kita fokus pada analisis tematik. Bagaimana cara kita melakukan analisis tematik? Ya. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita melakukan transcribing, yaitu membuat transkrip wawancara. Caranya adalah tentu kita harus mengcapture apapun yang dikatakan oleh si partisipan itu word by word, ya, kata demi kata. Kemudian kita juga harus menjaga anonimitas dari partisipan. Jadi meskipun setiap katanya itu
boleh menulis nama apabila memang tidak diizinkan oleh yang bersangkutan. Nah, semantik analisis ini tentu kita sudah tadi sudah kita diskusikan di awal bahwa dia adalah sebuah pendekatan umum dan metode dasar untuk menganalisis data kualitatif, ya. Nah, karena dia bersifat umum dan menjadi dasar, maka pendekatan ini juga digunakan pada pendekatan-pendekatan yang lain. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya dari analisis tematik ini adalah untuk mencari tema atau pola yang terjadi pada data yang sedang dianalisis. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita melakukan identifikasi tema yang dilakukan melalui sebuah proses bernama coding. Nah, kalian jangan panik dulu ya ketika mendengar kata coding, kemudian hal ini hanya bisa dilakukan oleh seorang programmer. Ya, memang programmer akan berkutat dengan coding, tapi dalam hal ini kita tidak akan masuk ke arah sana. Nah, bagaimana prosedur melakukan analisis tematik? Ya, kita harus mengenal bahwa pertama kita harus familiar dulu dengan data. Ya, kita akan sangat kesulitan melakukan coding apabila kita tidak familiar dengan data. Untuk itu, apabila kalian melakukan sebuah kerja kelompok, misalnya, hindarilah pembagian kerja yang mungkin sering kalian lakukan. Ya, aku tak cari datanya ya, nanti kamu yang menganalisis. Seperti itu. Nah, itu akan sangat menyulitkan menganalisis karena dia akan harus belajar dua kali. Dia harus memahami datanya, kemudian dia harus melakukan coding atau analysis. Jadi ada baiknya dilakukan bersama-sama, gitu ya, sama-sama. Jadi kalian belajar mencari data juga, dan kalian juga belajar melakukan analisis. Kemudian yang kedua, coding. Jadi kalian melakukan coding atas data yang sudah kalian dapatkan. Kemudian tim, ya, kalian mencari tema-tema, atau kemudian kalian memahami, ya, mencoba mencari tahu hubungan di antaranya. Kemudian kalian melakukan refining tim. Misalnya kalian membuat sebuah penajaman, ya, buat penguatan, gitu ya, tentang tema yang akan kalian angkat. Gitu ya. Nah, coding. Coding ini digunakan untuk mengkategorikan data. Yang biasanya data itu dikategorikan sesuai dengan arti yang serupa. Jadi misal, oh ini mirip ke arah sini nih, 1, 2, 3 mirip ke arah sini, 3, 4, 5, 6 mirip ke arah sini, jadi saya kategorikan A sama B misalnya. Nah, coding ini dilakukan dengan memberikan label atau kode pada setiap unit data. Itulah kenapa namanya coding, artinya kalian memberikan kode bagi setiap unit data, gitu ya. Nah, kode ini bisa dalam bentuk kata, ya, satu atau beberapa kata, frase yang melambangkan atau meringkas makna dari suatu unit data. Unit data itu apa? Unit data dapat berupa beberapa kata, satu baris, satu kalimat, beberapa kalimat, satu paragraf misalnya, maupun gambar, ya. Nah, jadi di sini tentu maksudnya adalah selama dia hanya ada satu arti, hanya satu makna, maka itu adalah satu unit data. Meskipun dia satu paragraf panjang, gitu, tapi kalau intinya cuma bilang saya suka sama dia misalnya, nah itu berarti memang hanya itu saja yang menjadi inti unit datanya. Kalian tidak perlu menjelaskan, oh dia begitu cantik, lalu dia begitu tampan dan sebagainya, karena memang di akhirnya dia hanya bilang bahwa dia suka sama orang itu. Nah, kemudian ketika kita sudah menemukan satu unit data, kita dapat bisa memberikan itu ke beberapa kode. Artinya satu unit data itu bisa masuk dalam
kode-kode yang berbeda. Misalnya ketika kita melihat ada kata sedih misalnya, kata sedih, saya sedang sedih misalnya, kalian ternyata dalam pembuatan kategori itu kalian punya dua kode yang bisa dimasukkan data sedih di dalamnya, misalnya perasaan negatif gitu ya, atau mungkin kecewa gitu misalnya. Nah itu bisa kalian bikin untuk masuk ke dalam kode data tersebut. Nah kode sendiri itu adalah proses reduksi. Jadi tadi kita sudah belajar tentang bagaimana melakukan analisis tematik, yaitu kita dengan melakukan reduksi. Kalau tanpa reduksi tadi kan kita belajar, kita ingin mempelajari fokus pada bahasa, tapi karena kita fokus pada tema, maka kita menggunakan reduksi data. Ya, caranya dengan apa? Dengan coding. Nah, ketika kita belajar coding di sini, dalam ruang lingkup ini, tentu kita bisa membayangkannya sebagai sebuah proses menyusun dokumen ke dalam folder atau laci di filing kabinet ini. Ya. Ini sebuah filing kabinet dengan 4 laci, ya, kalian bisa lihat. Kemudian di dalam lacinya ada beberapa folder. Ya. Nah, kita ibaratkan dokumen-dokumen setiap lembar dokumen itu sebagai data yang akan kita masukkan ke dalam folder yang sama. Kemudian kita beri label itu kita belajar bahwa label adalah sebuah kode. Kemudian yang folder sejenis yang berisi beberapa kode tadi ya, setiap satu kode kalian masukkan ke dalam laci. Nah, laci tersebutlah yang namanya kategori atau tema. Ya, jadi ini sebuah ibarat kalau kita melakukan coding adalah kita bikin label di folder ini, kemudian kita masukkan ke laci yang mana, itu namanya coding. Nah, sumber dari kode itu apa? Ya. Hal pertama yang harus kita perhatikan adalah kita melakukan coding itu harus dengan mempertahankan fokus kita pada pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian. Ya. Jadi coding ini bisa dilakukan secara induktif, bisa juga dilakukan secara deduktif. Nah, jika coding dilakukan dengan cara deduktif, maka peneliti ini sudah menyiapkan daftar kode atau code list sebelum melakukan coding atas data kualitatif. Ya. Jadi kode yang terdapat dalam code list yang kita bikin tadi itu menggunakan pendekatan deduktif karena kita mendasarkan kode-kodenya itu dari teori atau literatur. Ya. Misalnya, dalam sebuah penelitian tentang manajemen perubahan di DJP, peneliti mengetahui sebuah literatur yang mengatakan bahwa perubahan organisasi seringkali menghadapi penolakan atau resistensi dari anggota organisasi. Nah, karena kita ada teori seperti ini, maka kita akan menggunakan kata resistensi sebagai salah satu kode yang akan dimasukkan oleh peneliti ke dalam daftar kode atau kode. Nah, saat dia sudah punya kata resistensi ini ya, dia sudah punya di awal berdasarkan teori ini, kemudian dia membaca bagian transkrip wawancara yang sudah dia dapatkan dari seorang partisipan. Ya, misalnya ternyata ada kasus seperti ini. Pada awalnya sih saya tidak yakin bahwa perubahan ini akan membawa dampak positif. Ya, nah bagian dari transkrip ini, ya transkrip ini atau unit data ini oleh peneliti diberi label resistensi. Nah,
Jenis kode seperti ini dinamakan a priori code atau kode yang sudah dibuat sebelum analisis data dilakukan dan berasal dari teori atau literatur. Jadi kode resistensi tadi itu menggambarkan dan meringkas makna yang terdapat dari unit data tersebut di atas, ya. Jika pada transkrip lain, misalnya di dalam kutipan wawancara di bagian yang lain, peneliti juga menemukan unit data atau informasi yang maknanya sama, nah, si peneliti bisa mengaplikasikan kode yang sama tersebut, dikasih nama kode resistensi, ya. Nah, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, unit data itu tidak hanya satu kata, dua kata, satu kalimat, tapi juga bisa satu paragraf, gitu ya. Jadi ukuran pasti dari sebuah unit data itu ditentukan dari maknanya, ya. Jika misalnya satu paragraf dalam transkrip mengandung makna yang sama, maka satu paragraf tersebut bisa diperlakukan sebagai satu unit data. Oke, sekarang kita lanjut ke induktif. Jadi kita sudah baca deduktif, sekarang induktif. Jika peneliti tadi, kemudian dia membaca transkrip dari partisipan yang lain, ya, misalnya transkripnya seperti ini. Ketika mendengar DJP akan melakukan modernisasi, saya merasa senang. Nah, apabila peneliti memberi kode senang atas unit data ini, yang mana kode ini misalnya belum pernah dibuat, nah, pembuatan kode ini merupakan pendekatan induktif, yaitu kode yang muncul dari kata-kata yang memang disebutkan oleh si partisipan, ya, tidak disiapkan sebelumnya oleh kita, belum dikaitkan dengan teori, tapi kita pakai karena itu disebutkan oleh si partisipan, gitu ya. Nah, karena kita menggunakan kata-kata yang aktual oleh partisipan, muncul dari partisipan tadi, maka itu disebut in vivo code, gitu ya. Nah, untuk unit data pada contoh seperti ini, ya, jika peneliti memberi kode, katakanlah tadi kita tidak pakai senang, kita ganti dengan kode respon positif misalnya. Nah, kode ini juga tidak disiapkan sebelumnya, tapi dia menggunakan kata baru. Dia tidak serta-merta sekonyong-konyong langsung mengambil kata dari kata-kata yang muncul dari si partisipan, tapi dia kemudian membuat sebuah kata-kata baru yang bernama respon positif. Nah, ini juga merupakan sebuah pendekatan induktif, ya. Tetapi peneliti mengembangkan atau membuat sendiri kode atau labelnya dan tidak menggunakan kata-kata dari partisipan. Itu ya. Nah, saya sudah tahu angka 1, 2, 3 itu seperti apa, induktif itu seperti apa, deduktif itu seperti apa. Nah, kemudian ketika kita melakukan sebuah coding, itu peneliti dapat memilih apakah dia mau menggunakan pendekatan yang murni deduktif, murni induktif, atau mau melakukan pendekatan campuran dari keduanya. Ya. Oke. Nah, kemudian setelah kita melakukan coding, ya, coding ini tidak kemudian hanya berhenti pada pemberian label saja, tetapi kita akan melihat keterkaitan satu kode dengan kode yang lain. Nah, setelah kita melihat keterkaitan itu, kemudian kita cari kode yang sejenis, dan kemudian kita kelompokkan ke dalam kategori yang sama. Misal, dari contoh di atas, dari contoh yang tadi itu, selain resistensi, ya, peneliti juga menemukan kode-kode yang lain, misalnya pesimis, sinis,
ragu gitu ya. Pada akhirnya karena mereka kata-kata ini resistensi, pesimis, sinis, ragu adalah sebuah kelompok kata yang cukup bisa ada hubungannya gitu ya, maka kemudian diberi kategori bahwa kode-kode ini masuk ke dalam laci yang bernama respon negatif. Ya, jadi tadi karena kode ini kita ibaratkan sebagai folder, kemudian folder itu harus kita masukkan ke dalam laci, maka folder-folder yang mirip ini, yang ada hubungannya ini, maka kita beri laci di yang bernama respon negatif. Ya. Nah, proses dari memasukkan kode ke dalam kategori ini dapat terjadi dalam satu tahap, dalam artian ketika kita punya satu kode, langsung beberapa kode, langsung kita masukkan kategori, tapi juga bisa dengan beberapa tahap. Misalnya, ketika kalian menemukan kode-kode, kalian mungkin anggap itu terlalu detail, sehingga kalian perlu mengelompokkannya lagi menjadi kode yang agak sedikit lebih umum. Gitu ya. Jadi kode yang tadi lebih detail tadi akan masuk ke dalam beberapa kode yang memang lebih umum. Nah, baru setelah kita menemukan kode yang sifatnya lebih umum, kita coba lagi cari apa hubungannya, kemudian kita masukkan dalam kategori. Gitu ya. Misalnya ya, jadi ada kode rasa senang, antusias, bangga. Nah, ini bisa kita kelompokkan dalam kode yang lebih umum, misalnya respon positif. Ya. Nah, kemudian ternyata kita menemukan kode yang lain namanya respon negatif. Karena kita punya respon positif dan respon negatif, maka kemudian kita bikin kategorisasi yang bernama respon atas perubahan. Ya, jadi dari yang tadinya kode detail, senang, bangga, antusias, kita masukkan dulu dalam kode yang sifatnya agak lebih umum, yaitu respon positif. Gitu ya. Tapi apakah kemudian kita perlu melakukan ini? Kapan kita perlu melakukannya? Ya ketika kita memang sesuai dengan pertanyaan penelitian kita, gitu ya. Apakah kita membuat pertanyaan yang membutuhkan jawaban berupa respon positif dan negatif saja, atau kita ingin mencari jawaban terkait dengan apakah ada respon-respon atas perubahan atau tidak ada respon atas perubahan gitu ya. Jadi memang tergantung level dari pertanyaan yang kita. Nah, kita lihat video dulu. Why do you code? For instance, what does coding look like? Often people think that they need a sophisticated software to do coding. And in fact, this is not true. Often sophisticated software is an advanced way of helping you manage your qualitative data, but you can very well code by hand. You can print things out and code by hand and do it the old-fashioned way. If your research questions and your data, the volume of data, the number of interviews you've done, or the number of pictures you have becomes quite large, that's one of the ways in which qualitative research software can be very helpful to help you manage that, but you can do it by hand. So coding can be scribbling on the paper. That is a way of taking notes to make summary statements about what's going on. You can use highlighters as a really effective way, for instance, of just getting a visual understanding of how things work. So your first pass at coding can be just taking notes on the page. Then your second pass of coding, when you're thinking about how do these codes work together, you might give certain codes a single color, so that later when you're flipping through to say, I want to find the code emotion, or you want to find the category emotion, you're looking for all the codes, sad, happy, disgruntled. You've coded them all blue, you've colored them all blue, so that you don't have to go back and read everything at that level. You can just visually find everything blue and how it works together. So again,
every step from the coding process to the write-up process is moving from the most in-depth and then back out to the biggest theoretical. So visual cues about how things fit together are very effective in helping you organize your ideas and moving it towards write-up. If you are doing coding by hand, there's some key ways to do it effectively. If you're coding by hand, you want to make sure that you give sufficient space on your actual document to write on the document. So while it is not necessarily best practices in terms of ecological citizenship, you want to create large margins where you can write on the side, and you want to make sure that you at least double space so that you have space to write on the text what it is that you're noticing and what's happening. And then to write again about that process. There's a first pass where you're taking close notes, and your second pass where you're making notes about your notes. You're moving from codes to categories. How do your codes work together? Another thing that you might think about using beyond highlighters, which gives you a good visual guide to your data, is colored sticky notes. And this is because if you have a stack of documents and you know that you've coded emotion blue, you can have colored sticky notes on every page where you need to go back and find that information. So that becomes very useful as well as a way for you to quickly access your data. Often when we think about qualitative research, we want to think about how are we being valid? How do we know that our research is valid? How do we know that it is reliable? Through the process of data collection, we use the concept of saturation to essentially assert that we have done sufficient amount of work collecting data. But your reliability and validity of your research also depend on the extent to which you are thorough in your coding exercises. So you code for analytical clarity, you're coding for rigor and thoroughness. It's not about just doing interviews and then sort of taking one pass at the interviews and writing up. People do that, but ostensibly the coding process is something that you go through multiple times in order to ensure that what you code on the first interview makes sense when you get to your 50th interview. So often you'll do your first pass coding for your first 5 interviews and realize by your 6th interview, you might need to go back to those first 5 interviews and code them slightly differently because you're realizing that themes are emerging as you're coding. So there's a rigor and a thoroughness to your coding that it's good to attend to in order to be as honest and reliable and valid with your process. And transparent. Transparency is also a really important concept in qualitative work. Take notes about your coding process so that when people ask you, how do you know what you know? You can say, in my first pass, I used these codes. And then after my second pass, I went through and collapsed these codes into these codes. It is as important, coding and rigor in your coding process is as important as attending to saturation in your data collection process. And we code for theoretical intervention. So coding is the process of moving from small scale observation to big scale intervention. How do these small scale observations accrue to broader understandings and explanations of what happens in the social world? Why do you code? For instance, if you're trying to Oke, jadi itu terkait dengan coding ya. Kita lanjutkan. Oke, ini contoh dari coding ya. Jadi contoh coding di sini kita melihat adanya sebuah transkrip ya. Transkrip wawancara, kemudian ada initial coding. Jadi di sini interviewer dia menanyakan kepada si anak ya, anak-anak gitu ya, bahwa apakah kalian bisa mengatakan pada saya kira-kira apa yang kalian ingin makan gitu ya. Kemudian dia punya ini ada banyak gitu ya. Kemudian kita kode itu sebagai pilihan makanan. Ya, bagaimana cara kalian kemudian melihat itu gitu ya, apa yang kalian sukai gitu ya. Nah, tentu kemudian mereka mengatakan banyak hal, misalnya karena dia senang sama rasanya, kemudian dia menganggap itu sehat,
ya. Kemudian karena memang saya suka memakannya bersama teman-teman. Kemudian ada juga yang bilang, oh ternyata ada yang ngerti bahwa di situ tidak bagus buat kesehatan. Misalnya. Kalau kamu makan terlalu banyak, kamu akan sakit gigi misalnya. Nah, di sini kita bisa memberikan kode untuk beberapa jawaban ini ya. Kita bisa masukkan pilihan makanan, kita bisa masukkan makanan sehat, ya. Kemudian apa sih makanan yang dibawa pada saat sekolah, gitu ya. Kemudian apa sih pengaruh teman-teman ya ketika mereka makan itu sebenarnya dipengaruhi atau tidak, ya. Jadi memang kalau kita melihat di sini, karena yang namanya anak-anak ya, ketika kita anak-anak itu merasa bahwa apa yang disukainya itu sama, maka itu adalah temannya gitu ya. Dan sayangnya kalau kita mesti bahas agak melebar ya, kalau kita melihat orang-orang Indonesia saat ini ya, orang-orang Indonesia kita itu kalau orang yang dianggap teman adalah orang-orang yang memiliki pendapat yang sama, memiliki pemikiran yang sama, itu dianggap teman ya. Sementara yang memiliki pandangan berbeda, memiliki perbedaan prinsip itu dianggap berbeda, gitu. Bukan temannya gitu ya. Itu memang hal-hal yang harus betul-betul kita kaji, karena seringkali kita dapatkan ya, misal kalian ikut organisasi tertentu misalnya, atau ikut beberapa organisasi gitu, kemudian kalian rapat ya, kalian berbeda pendapat, ya sudah harus diselesaikan di situ dalam rapat itu, jangan sampai perbedaan itu kemudian dibawa keluar sehingga baper gitu ya, sehingga pertemanan jadi tidak menyenangkan. Nah, itu belum dewasa, artinya kita belum bisa kemudian menganggap bahwa orang yang berbeda pendapat itu biasa loh, itu bukan hal yang membuat kita harus tidak kenal nama dia gitu ya. Nah itu harus kita sadari itu. Kembali ke kode bahwa di sini kita melihat bahwa ada pengaruh bahwa ketika dia membawa makanan, bahwa yang makanan itulah yang kemudian disukai oleh teman-temannya juga. Nah ini adalah contoh dari kategorisasi. Jadi ketika kita sudah mendapatkan kode-kodenya tadi, kita dapatkan kodenya, kemudian di sini kita melihat ada kode perception of food, positive notions of food and consequences, kemudian negative notions of food and consequences, kemudian healthy and unhealthy food. Jadi itu masuk dalam contradiction, contrast and contradiction. Kemudian kalau yang terkait dengan pengaruh teman ya, ada peer influence, ada copying, ada food choices in school, food choices and preferences in friendship groups. Nah, tapi ini terkait dengan copying trends. Kemudian terkait diet ya, kemudian terkait dengan single item consequences. Artinya kalau permen dan coklat itu sebenarnya efeknya kemana sih? Kalau junk food itu efeknya kemana? Nah itu ternyata kalian bisa temukan dalam transkrip yang kalian dapatkan, gitu ya. Nah ini contoh bagaimana kita melakukan kategori. Oke, kita lanjutkan. Nah, terkadang istilah tema itu juga bisa digunakan dalam istilah kategori, ya. Seperti dalam contoh sebelumnya tadi ya, di sini. Nah, ini final coding, kategorisasi. Nah, di sini kita bisa menggunakan kata tema, ya. Jadi tema ini kita masukkan ke dalam salah satu
tingkatan, ya, itu nanti untuk mendukung pertanyaan penelitian kita. Karena sifatnya tematik, sehingga ketika kita mempunyai sebuah pertanyaan penelitian, kita kemudian meramu apa yang menjadi temanya. Nah, kalau kita perhatikan di contoh ini, ya, bahwa di sini ada unit maknanya, kemudian ada intisari unit makna, ya. Jadi sebenarnya ketika kita punya transkrip, jadi ini adalah data coding sheet pada saat respon terhadap amnesty paket di Twitter, ya. Jadi ada tweet-tweet banyak sekali, gitu ya. Kemudian setiap tweetnya dikasih intisari, ya, misalnya di sini. Sampai detik ini kagak terjadi penguatan rupiah terhadap dolar. Ternyata gue ambil sikap tepat dengan skeptis terhadap amnesty pajak, gitu ya. Nah, intinya apa? Inti dari unit makna tadi adalah bahwa rupiah tidak menguat terhadap dolar, kemudian juga dia skeptis terhadap amnesty pajak. Nah, kodenya apa? Oh, kode bisa kita masukkan dia terkait dengan rupiah dan amnesty, sehingga rupiah tidak menguat meski ada amnesty pajak. Kemudian kita masukkan dalam kategori dia ragu atau skeptis terhadap keberhasilan teks amnesty. Nah, kemudian ini setelah jadi kategorinya, ya, kategorinya ini, kemudian kita masukkan dalam tema, ya. Ternyata dari semua tweet yang sudah dikumpulkan itu ada 3 tema besar yang menjadi topik dari pertanyaan kita. Itu ternyata ada yang mendukung, ada yang bersikap sebagai oposisi, dan ada yang memiliki beberapa tinjauan kritis terhadap program tax amnesty. Jadi mungkin ini pertanyaannya adalah bagaimana respon masyarakat terhadap TA, gitu ya. Nah, pada akhirnya dia mendapatkan 3 hal tema yang dia bisa dapatkan. Dia ada dukungan, ada oposisi, ada wacana kritis. Nah, ini adalah contoh manual coding. Manual coding ini kalian bisa lihat dengan sangat clear. Ini betul-betul sangat manual, ya. Sehingga kalau kita lihat metode yang digunakan pun metode yang cukup kuno, gitu ya. Ini contoh manualnya. Sementara kalau yang ini contoh yang sedikit lebih canggih lah, meskipun hanya menggunakan Excel, tapi dia sudah menggunakan Excel untuk melakukan kategorisasi. Oke, ini kita mengibaratkan analisis data kualitatif ini seperti membuat saus, ya. Jadi kita siapkan bahan mentahnya, ini merupakan data transkrip atau data yang kita sudah dapatkan dari partisipan. Kemudian kita kurangi ekencerannya, kita reduksi, ya, melalui coding, kita coba ringkas, gitu ya. Tapi kita harus hati-hati, jangan sampai rasanya itu berkurang, ya. Jangan sampai kita meringkas tapi menghilangkan banyak sekali rasa dari data tersebut. Kemudian kita masak data itu menjadi temuan. Ya, ini contoh analogi analisis data kualitas. Nah, bagaimana cara menyajikannya? Cara menyajikannya adalah
kita bisa menggunakan metode seperti ini. Jadi ketika kita menyajikan hasilnya, kita bisa pakai kategori atau temanya sebagai subjudul, kemudian kita kasih penjelasan ya, bahwa ternyata hasilnya memperlihatkan bahwa bla 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 bla. Kemudian di bawahnya kalian bisa tuliskan kira-kira bagian transkrip kutipan yang mana, kutipan transkrip yang mana yang menunjukkan pembahasan yang kalian lakukan, gitu ya. Kemudian ini ada yang kedua, yaitu pertama tetap kalian pakai kategori sebagai subjudul, kemudian kalian kaitkan dengan teori atau literatur di dalamnya ya, jangan lupa. Kemudian kalian pakai kutipannya itu di tengah, gitu ya. Nah kemudian yang terakhir ini kalian bikin penjelasan. Contohnya seperti itu. Nah kemudian kita latihan coding. Jadi saya sudah kirim file ke Irta ya, Ir. Tolong disebar ke teman-teman lewat grup kalian. Oh iya, Pak. Tolong disebar ke grup kalian. Kemudian kalian tolong melakukan latihan coding. Jadi file yang saya kirim ke Irta itu adalah file transkrip wawancara. Jadi ada 3 wawancara PK, yang 2 ke AR, yang ketiga ke pemeriksa. Ya. Kalian pilih salah satu saja ya, di antara 3 itu. Tolong jangan dari awal ya, kalian jangan dari awal karena nanti waktunya tidak cukup. Ya, kalian silahkan pilih salah satu ya. Kemudian kalian analisis menggunakan metode tematik yang sudah kita pelajari. Ya. Kemudian nanti saya kasih waktu 20 menit ya, 20 menit untuk kalian melakukan analisis. Nanti akan saya tunjuk random 2 orang untuk menyampaikan ke kita semua kira-kira apa yang mereka temukan, gitu ya. Jadi itu juga kalian bisa belajar bagaimana membuat transkrip. Artinya transkrip itu benar-benar berisi kata-kata yang memang terucap dari si partisipan, bahkan huruf-huruf, jeda-jeda, dan sebagainya itu pun tertulis di situ, gitu ya. Jadi itu kenapa transkrip itu penting untuk bisa membaca kira-kira bagaimana sih cara si partisipan merespon pertanyaan kita. Baik, silahkan dianalisis ya. Kalian tolong agak ya. Nanti semoga saja pada saat saya panggil 2 orang yang saya pilih, dua-duanya menganalisis transkrip yang berbeda ya. Kalau yang sama nanti takutnya tidak akan sesuai dengan tujuan dari pelatihan ya. Biar kalian semua belajar dengan contoh yang berbeda. Oke, sekarang 932 silahkan dianalisis. Nanti kita 952 akan bertemu lagi untuk diskusi ya. Baik, silakan teman-teman. Orang yang harus menyampaikan kira-kira ada apa saja di dalamnya adalah coba Suta Laksana. Suta Laksana. Halo. Halo, ya Pak. Ya, kamu pilih yang mana, Suta? Saya pilih yang pertama. Yang pertama, oke. Ada kode apa saja yang mendapatkan di sini? Di sini itu ada kode, saya lihat catatannya. Itu ada kode wajah baru DJP. Oke. Iyalah. Terus? Lalu ada itu kategori apa? SDM, maksud saya SDM. Oke. Sebagai kode, wajah baru sebagai kategori ya. Iya, tadi yang pertama kategori kodenya SDM, lalu ada SDM itu ada apa aja? Yang kamu masukkan ke kode SDM ada apa aja? Yang kode SDM itu ada seleksi, integritas, dan kinerja terbaik. Oke, ada lagi, Suta? Kemudian ada penunjang di pimpin kodenya, yaitu yang masuknya pimpinan tertinggi DJP, dan tindakan luar biasa pengamanan penerimaan negara.
Oh. Oke, makasih sudah. Iya, Pak. Oke, cukup ya, memang itu seperti itu, kita bisa kategorikan seperti itu. Kemudian yang kedua, ya, semoga berbeda, bukan transkrip yang sama. Fania Rani. Fania. Iya, Pak. Fania, yang transkrip yang mana, Fania? Halo? Are you there, Fania? Fania? Pak, sepertinya jaringan Fania bermasalah. Begitu. Iya, ini saya coba hubungi di WA juga centang satu. Oke, kalau Wildan, ada Wildan. Ya, hadir, Pak. Oke, Wildan, kamu ambil paragraf yang mana, Wil? Yang wawancara dengan AR1. Oke, Yang kedua. Kedua ya. Gimana, Wildan, yang kamu temuin apa, Wil? Kalau saya ini di paragraf yang pertanyaan pertama ini itu ada banyak kodenya. Ya. Ada pandangan AR, bentuk sistem lama, efek modernisasi, terus kewajiban pegawai, ya itu. Oke, jadi di sini modernisasi ya, artinya di situ ada satu pintu gitu ya, kemudian ada tanggung jawab gitu ya, kemudian ada SOP gitu ya. Nah, ini yang terkait dengan modernisasi. Kemudian dia kan ingin mencari tahu terkait apa namanya plus minusnya juga ya di pertanyaan kedua. Nah, mungkin kita bisa kategorikan tuh positifnya, negatifnya modernisasi apa menurut si AR1 ini. Itu ya, Will ya? Iya. Sampai di mana kamu, Will, bikin kodenya? Paragraf 2 ini baru separuh, Pak. Oh, gitu. Ya. Jadi seperti itu juga bisa, artinya semua tergantung dari mana kalian mau mengambil tema yang diambil. Terima kasih, Wildan. Fania, sudah bergabung? Belum ya? Oke, teman-teman ada yang mau ditanyakan terkait analisis ini? Silakan. Terkait materi kita hari ini. Silakan kalau mau ada yang ditanyakan. Izin Pak. Oh. Silakan. Tadi monggo itu siapa dulu? Ada yang mau tanya dulu? Nggak ada, silakan Mas. Ya udah. Izin Pak, bertanya itu saya soal KTTA. Kan saya ada rencana mau wawancara dan di proposal juga udah bikin proposal.
biar data yang saya dapat nanti setelah setelah wawancara tuh lebih baik dan lebih lengkap gitu Pak? Apa nggak lebih baik si pertanyaan-pertanyaannya itu dikirimkan terlebih dahulu gitu Pak ke si narasumbernya? Misalkan ini Pak, pertanyaan-pertanyaan secara garis besarnya kan saya tanyakan besok misalkan, biar si narasumbernya mempersiapkan lebih baik gitu Pak. Bisa, itu juga bagus kok. Artinya kan ketika kamu mau tanya hal yang lebih mendetail, bisa jadi kalau itu kamu tanyakan langsung pada hari H kan beliaunya belum mencari informasi lebih lanjut ya, sehingga ketika kamu sudah memberikan intro ya, artinya Pak saya besok mau ke sana mau tanya ini, maka beliau akan punya waktu untuk mencari detail informasi. Itu nggak masalah, itu juga termasuk cara yang bagus untuk melakukan itu gitu. Dan Baik Pak, terima kasih. terima kasih. Ada lagi yang lain silakan. Kalau seandainya bagaimana caranya kalau seandainya ternyata yang kita dapatkan itu adalah sebuah hasil observasi atau sebuah hasil observasi dari sebuah dokumen, misal laporan keuangan gitu. Jadi ini kan kita tahu bahwa yang namanya sumber data kualitatif itu tidak hanya wawancara tapi bisa juga observasi gitu ya. Makanya kemudian bagaimana cara kita membuat sebuah coding atas bahan-bahan yang di luar wawancara gitu ya. Nah, tentu ketika itu adalah berupa rekaman, maka kalian juga bikin transkripnya berupa tadi berupa apa namanya? Berupa kata-kata ya atau video, kalian bisa bikin transkripnya terus kemudian kalian bikin codingnya. Kalau itu berupa sebuah laporan keuangan, ya kalian coding saja kira-kira tema apa yang mau kalian ambil. Tentu di dalam laporan keuangan ada banyak sekali tema yang bisa kalian ambil. Nah, kalian bisa ambil beberapa terus kalian coding. Misal kalian mau berbicara terkait dengan besarnya omset besarnya omset perusahaan PKP ya, pengusaha kena pajak terhadap besarnya pajak keluaran yang dibayarkan dia. Artinya ketika kalian mendapatkan sebuah bahan observasi berupa laporan keuangan, kalian tentu akan melakukan coding highlight terhadap apa sih yang menjadi peredaran brutonya, gitu. Kemudian apa sih yang menjadi HPP-nya, apa sih yang menjadi beban-bebannya. Kenapa? Karena itu akan menjadi relevan terhadap tema yang sedang kalian angkat, bahwa peredaran bruto itu nanti akan menjadi pajak keluaran, kemudian HPP dan pembelian HPP dan biaya-biaya lain itu akan bisa menjadi pajak masukan. Nah, itu bisa kalian bikin sebuah narasi. Perbedaan mendasar analisis data kuantitatif dengan kualitatif adalah bagaimana kalian mengcapture. Kalau yang kuantitatif, hasil capturean kalian adalah hasil capture kalian melakukan sebuah hitung-hitungan statistika dengan sebuah standar yang baku, gitu ya. Hasilnya sekian dengan rasio sekian, itu adalah analisis kuantitatif. Tapi kalau Anda menjelaskan dalam bentuk narasi terhadap data yang kalian dapatkan tanpa kalian ubah sama sekali, tanpa kalian hitung-hitung, tanpa kalian cari rasionya, itu lebih ke arah kualitatif. Sehingga kalian nggak usah bingung, karena ini contohnya hanyalah sebuah transkrip wawancara, tapi sebenarnya analisis data kualitatif juga bisa digunakan ketika kalian mendapatkan sebuah produk data berupa laporan. Itu ya. Jadi kalian jangan bingung, intinya adalah perbedaannya pada apakah analisis kalian itu kalian menggunakan hitung-hitungan atau tidak. Kalau menggunakan hitung-hitungan, maka itu masuk dalam kuantitatif. Gitu ya. Ada pertanyaan lagi terakhir? Kalau tidak ada saya tutup. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Kalau begitu cukup sekian kuliah kita pada siang hari ini. Semoga kalian mendapatkan ilmu ya, walaupun sedikit, tapi semoga bisa kalian serap, kalian manfaatkan nanti untuk... Ya Arif, mau tanya Arif? Enggak Pak, enggak. Oke. Jadi semoga kalian bisa memahami, bisa kalian ambil manfaatnya, dan mudah-mudahan semua yang kalian lakukan dalam rangka menyusun KTTA di perkuliahan kalian semuanya lancar, mendapatkan nilai yang baik.
Kemudian Amin. tolong kalian tetap jaga kesehatan, ya, jaga protokol meskipun sudah mendekati liburan akhir tahun, dan jangan terlalu gegabah untuk tidak menaati protokol kesehatan karena angkanya semakin naik ya, jadi harus hati-hati. Sekian dari saya, terima kasih sekali lagi atas perhatian dan kehadiran kalian. Mohon maaf bila ada kekurangan. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Selamat liburan, Pak.